warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Kembali lagi di program kesayangan Chef, Chef Talk to You episode ke-19, Cerita Kita. Jadi Sobat Chef pasti penasaran gak sih mengapa podcast kali ini narasumbernya ini banyak banget nih Indah. Jadi Indah boleh jelaskan gak sih kepada Sobat Chef mengapa narasumber kita ini banyak gitu, berbeda dari biasanya? Nah, jadi kali ini kita mendatangkan narasumber langsung dari seluruh manajer yang ada, ya manajemen fokus yang ada di Chef. Dan tujuan kita mengumpulkan manajer ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan netizen tentang komunitas kita sendiri, yaitu Student Education Forum Pekanbaru. Betul sekali. Jadi judul kita hari ini apa sih Indah? Yaitu Netizen bertanya, Chef menjawab. Mungkin sebelum memasuki materi nih Indah, kita kan perdana nih ya untuk host banget di podcast ya Sobat Chef. Jadi sebelum memulai materi ada mungkin yang pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja Indah kita perkenalan dulu. Silakan Kak Sonya. Saya Sonya Marunjung. Saya Indah Kurnia. Akan memandu jalannya podcast kali ini di episode ke-19. Ya, mungkin kita langsung aja nggak sih langsung ke narasumber kita, karena mungkin Sobat Chef udah penasaran nih gimana sih ya kan. Mungkin langsung perkenalan aja dulu ya. Mungkin boleh sih perkenalan sambil nanya kabar gitu kan. Boleh. Mungkin kita bisa bertanya terlebih dahulu dari manajer klinik skripsi. Kak Ima, gimana kabarnya hari ini Kak Ima? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Kira-kira apa yang ada dikerjakan atau gimana? Alhamdulillah sangat-sangat sibuk ya, apalagi di Chef orang-orang sibuk sih. Tapi tetap semangat dan tetap cerah kayak hari ini. Mungkin Kak Ima bisa menjelaskan perasaannya dikit nggak sih? Kan biasanya kan jadi host ya Kak, sekarang jadi narasumber, gimana Kak perasaannya? Perasaannya sih udah biasa sih ya, udah kita kan udah pernah jadi narasumber iya juga sih, gitu. juga Jadi sih kan, iya sih. ya nggak sedeg-degan dua host kita yang baru ini gitu. Kita cukup deg-degan ya Kak Sonya. Iya, deg-degan banget sih Indah. Mungkin langsung yang kedua ya. Oke. Dari Hamed sendiri, apa kabar Hamed? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Dan kira-kira apa kesibukan Bang Hamid akhir-akhir ini? Kayaknya nggak ada kesibukan lah. Oh, nggak ada. Bener-bener gabut, free Iya, banget ya. benar. Pantesan diundang jadi narasumber ya. betul. Karena gabut itu tadi ya. Ya saking gabutnya ya. Dan gimana perasaannya melihat dua host baru ini Bang Hamid? Kan biasa Bang Hamid jadi iya. host gitu kan. Iya, Sekarang sangat- jadi narasumber. Perasaannya sangat senang sekali lah. Karena kan ada yang menggantikan kan. Kalau nggak ada host yang ini bisa gantikan oleh host dua nih kan. Mungkin langsung saja ke narasumber ketiga ya, Indah ya. Dari Kak Pia sendiri nih Kak, dari manajer vlog. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik aja nih Kak. Baik aja. Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Apa kesibukannya Kak akhir-akhir ini? Cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatan dan ada kerjaan juga gitu kan. Ya perlu Sobat Chef ketahui Kak Vio ini adalah Betul sekali. salah satu Wartawan. manajer yang merangkap banyak organisasi Betul dan juga sekali, wartawan ya Sobat Sobat Chef. Chef. Dan akhirnya habis ini mau liputan kemana nih Kak? Habis ini mau pergi lagi sih ke Oh, seorang sibuk sih Indah ya. Mungkin Lanjut karena aja, Kak. untuk mempersingkat Iya, waktu betul. karena Kak Pio mau liputan juga ya guys ya. Langsung aja ke narasumber keempat, Lia, manajer sosial extend ya. Apa kabar Lia? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah ya. Kesibukannya apa aja nih Lia? kesibukannya ya sebagai mahasiswa di akhir semester UAS dan juga organisasi-organisasi kayak Chef kan ada banyak kegiatan di bulan Juni. Betul sih, kayak kemarin aja Iya. kita udah mengadakan Platinum Anchor sih. Bener banget. Mungkin narasumber terakhir nih Indah, Terakhir, oke. sebelum memasuki topik hangat kita ya Benar kan. banget Kak Sonya. Gimana kabarnya Hikmah? Alhamdulillah mantap. Wih, nampak kali mantap Semangat kali ini nampak kali ya. Apa kesibukannya Hikmah? sibuk packing pulang kampung. Oh iya sih kan, mau liburan juga sih. Mentang-mentang udah libur ya, jadi dia packing duluan. Packing duluan. Kita ditinggal nih kayaknya. Tinggal sih kita sekalian. Benar. Mungkin tanpa berlama-lama lagi Iya, nggak sih lanjut. Indah, kita memasuki topik yang benar-benar ditunggu-tunggu para sobat chef nih. Kayaknya topiknya bakal hot banget dan bikin penasaran nih Sobat Chef kayaknya ya. Ya betul sekali. Mungkin langsung aja ya. Yang pertanyaan pertama mungkin
Kita tanya dulu nih yang udah manajernya paling lama, yang udah lama juga bergabung di SEP kan. Udah banyak pengalamannya ya. Iya betul, dari Kak Ima sendiri mungkin sebagai manajer ada nggak sih Kak beban tersendiri sebagai manajer mengurus-ngurus anggotanya gitu Kak? Kalau beban sih nggak ada sih ya, karena anak-anak chef tuh patuh-patuh sih, kalau di chat tuh kayak fast response sih biasanya, jadi nggak ada beban sih. Mungkin karena anak chef juga rata-rata jomblo ya, dia fast respon aja kalau anak chat gitu. Wah, jawaban yang luar biasa banget ya. Nah, berarti otomatis nih anggota SEP memang benar-benar luar biasa kali untuk bergabung di komunitas ini ya. Mereka sudah tahu aturan dan sudah bisa disiplin gitu ya dengan waktu. Dan mungkin kita mau lihat dari sudut pandang Bang Hamed nih, gimana apa yang menjadi beban bagi manajer sendiri dalam mengurus anggotanya. Tadi kan udah dari Kak Ima ya. Betul. Silakan Bang Hamed. Kalau jadi beban kayaknya nggak ada lah, karena kalau kita jalanin dengan ikhlas gitu kan. Masya Allah. Berarti Jalan. kuncinya ikhlas ya gitu Ya, kan. ikhlas, sabar. Udah ikhlas kita sabar juga. Oh, berarti dua orang ini udah sangat ikhlas menjalani sebagai manajer ya. Menyerahkan segenap hatinya gitu Bener. untuk SEP. Tapi harus sabar juga. Oh, sabar juga. Iya. Walaupun kadang kesabaran kami setipis tisu. Oh, harus Dibagi sabar-sabarin pokoknya. Oke, mungkin lanjut aja ya. Lanjut aja mungkin ya Hikmah. Oh, Hikmah lagi Indah. Indah. Oh, Indah. Jadi kan mungkin di sini ada manajer vlog dan juga manajer podcast. Oh, dari Kak Pio sendiri, apa sih hal-hal yang membuat inovasi-inovasi baru untuk menciptakan ide-ide vlog gitu Kak? Untuk ide sendiri kan kayak yang lagi-lagi tren sekarang ya, biasanya kami angkat jadi vlog. Jadi banyak sih ide-ide yang terbaru yang lagi tren-tren juga kan di TikTok. Kayak cuak gitu Iya, kan. cuan. Itu aja. Iya. Iya sih Nah, kalau misalnya kita mengikuti tren siapa tahu FYP gitu kan. Benar banget. Itu kira-kira Kak Vio ada merasa beban nggak sih Kak? Kan Kalau sih nggak ada ya. dan mungkin lanjut aja ya, kita mau lihat dari sudut pandang Hikmah. Dia kan manajer dari podcast ini. Kan podcast ini produksinya sebulan sekali, dan mungkin Hikmah pusing atau gimana gitu memikirkan inovasi-inovasi baru. Kalau pusing sih enggak, karena banyak tim yang sudah membantu. Dan kalau untuk temanya mungkin kami ambil dari berita terhot terpanas bulan-bulan ini. Keren ya. Keren banget ya. Kayak bulan ini mungkin karena banyaknya haters ya Hikmah yang kayak merasa iri gitu sama Chef, makanya netizen bertanya, Chef menjawab. Oke, langsung saja mungkin ya ke manajer selanjutnya, manajer sosial extend nih ya. Mungkin kita tanya terlebih dahulu, manajer sosial extend nih ada beban tersendiri nggak sih nanti mengurus anggotanya dari sudut pandang Lia? Kayaknya kalau untuk beban ya tergantung sih, tapi kayaknya nggak akan ada, karena kan semuanya sama-sama kerja tim, sama-sama kerja sama, jadi nanti itu nggak ada yang ngerasa terbebani. Jadi satu orang kalau misalnya nggak bisa kan bisa di backup sama yang lainnya, jadi ya intinya tergantung kerjasamanya, jadi nggak ada ngasih beban ke satu sama lainnya. Berarti di Chef ini intinya tidak hanya dibebankan Iya, kepada benar. manajer ya, Iya. terkait pekerjaannya. Artinya di sini kerjasama gitu, ke keluarganya memang betul-betul erat kali gitu lah. Keren kan? banget gak sih Chef? Iya, Chef gitu. Jadi kita nanya nih untuk Lia. Sobat saya pada bertanya nih, ada dari Mister siapa kemarin, Mister X dari Universitas X gitu Di kan. sensor aja ya namanya. Iya, di sensor nih gitu kan. Kok bisa sih Chef ini mempunyai banyak main fokus? Kenapa nggak dijadikan satu divisi aja? Kan kerjanya juga nanti bareng-bareng gitu. Kan kita itu nyusun program kegiatan ya, dari saya dalam kegiatan itu kan harus ada terfokusnya, jadi makanya itu dibagi-bagi, kayak ada yang handling, ada sosial, ada yang podcast, ada yang vlog. Jadi dia tuh ada tiap tim yang bakal ngurusin program kerja, tapi untuk eksekusinya kita tetap bareng-bareng gitu. Jadi walaupun kita itu per divisi yang ngerumusin untuk program kerja itu, tapi kita itu kita bakal kerjasama, kerja tim dalam melaksanakan program kerja tersebut. Nah itu dia. Berarti intinya main fokus ini sama juga ya kayak divisi. Ya gitu. benar. Oh, jadi itu sih nah ternyata ya yang sobat saya pada bertanya gitu kan. Jadi fun fact-nya itu hanya untuk memperjelas dan kegiatan-kegiatan kita seperti apa nanti disusunnya, tapi kerjanya tetap sama-sama. Dan mungkin akan lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Ya betul sekali Mbak. Mungkin langsung saja ya.
kita nanya juga, atau nggak kita nanya dulu dari sudut pandang Hamid nih. Hamid kan udah sering banget nih jadi ketua acara-acara kegiatan besar gitu kan, kayak kemarin ketua pelaksana duta sosial. Wah, hebat banget sih ya kan. Hebat banget. Mungkin dari Hamid sendiri, ada nggak sih tantangan ketika main fokus ini kayak dipecah belah gitu atau gimana gitu? Kalau tantangan sendiri kayaknya nggak ada lah. Kalau kita pokoknya jalanin ikhlas, satu tadi sabar. Terus kalau kita jalanin setiap kegiatan yang mau kita buat, kalau kita rumuskan sama-sama kan bakal terselesaikan dengan baik juga. Terus kalau misalnya kan per divisi tadi nih, ada pembagian divisi tadi kan, dari main fokus social extend, ada event handling, vlog, dan podcast. Udah ada masing-masing tugasnya gitu. Jadi lebih enak lah, lebih, dan kalau misalnya memberatkan, ya bisa diapain ke forum untuk didiskusikan kegiatannya. Intinya berarti komunikasi gitu, komunikasi dulu karena dalam SAFE sangat diutamakan komunikasi jika ada permasalahan. Betul sekali, Indah. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Indah ya. Itu kita tanya dari Kak Ima. Kak Ima nih, gimana sih Kak kalau misalnya ada anggota yang nggak bisa diurus, cara Kakak gitu mengurusnya, mengatasi masalahnya gitu Kak? Kalau misalnya ada anggota yang sekiranya sulit, misalnya sulit dihubungi atau sulit dibilang, mungkin kakak akan beritahu dulu kesalahan dia apa, terus kakak bilang dulu solusinya dia harus bagaimana. Misalnya sulit dihubungi, kakak bilang kedepannya mohon untuk fast respon atau setidaknya membalaslah pesan apa yang dikirim di grup atau sebagainya. Jadi kalau udah sampai di situ ternyata dia udah berubah, itu bagus gitu. Tapi kalau ternyata belum berubah, itu nanti akan ada evaluasi juga untuk kita sama-sama ya gitu. Jadi nggak langsung dihakimi dan sebagainya sih, tapi diberitahu dulu bagaimana yang harus dilakukan untuk berubah. Nah, jadi ternyata di dalam SAFE ini jika ada yang tidak bisa diatur masih dikasih dispensasi terus ya, tidak langsung dikeluarkan atau gimana gitu ya kan. Betul, berarti memang kekeluargaannya di SAFE ini betul-betul erat banget sih Indah ya kan. Benar banget Kak. Tadi kan kita udah nanya sudut pandang Kak Ima sebagai orang lama yang udah bergabung. Sekarang kita mungkin bisa nanya dari orang baru, bukan baru juga sih, tapi udah lama gitu kan. Dari sudut pandang Hikmah sendiri, kalau misalnya ada anggota yang bermasalah, gimana sih cara ngatasinnya Hikmah? Nah, kalau dari sudut pandang kita sendiri, kita ajak komunikasi dulu. Misalnya kita chat dulu, atau langsung kita bicarakan. Kenapa tidak first respon? Ada masalah apa? Kita tanya dulu ke mereka. Itu aja sih Kak. Berarti caranya tetap sama ya Kak? Tetap komunikasi. Intinya komunikasi guys, komunikasi dan koordinasi. Benar banget. Dan mungkin lanjut ya Kak? Lanjut ke pertanyaan. Mungkin Indah mau nanya sama Kak Vio nih. Boleh? Kira-kira kapan ya open recruitment komunitas kita ini, SAFE sendiri? Biasanya open recruitment itu gimana sih sistemnya Kak? Sistemnya sih kayak kita melihat dari kayak skill-skill yang dimiliki dari si orang tersebut kan. Maksudnya kayak apa ya, yang merekomendasikan dia bagusnya dia letak di mana, terus dia skillnya ada di mana. Oh, berarti kalau mau masuk SAFE harus ada rekomendasi sendiri dari orang yang ada di dalam SAFE ya? Ini cukup berbeda sih Nah, dari organisasi lainnya. Mungkin kalau organisasi lain ini open recruitment, kalau besar-besaran di gitu besar-besaran, kalau di sini open rekomendasi gitu kan. Kalau untuk alasannya sendiri dari sudut pandang Hamid gimana? Kok bisa open rekomendasi tapi bukan open recruitment gitu? Karena gini, kalau kita open rekomendasi itu kan otomatis kita udah tahu dari sifat-sifatnya gimana, bagus nggak dia untuk dimasukkan ke dalam SAFE. Karena kan SAFE juga kan kita selain juga untuk menuntut ilmu, di sini juga belajar skill dan juga mengasah kemampuan kita. Yang mungkin yang dulunya nggak berani berbicara di depan jadi berani, terus yang dulunya nggak pandai ngedit jadi bisa ngedit, terus yang dulunya nggak pandai kameramen bisa jadi kameramen. Semuanya belajar dari situ. Terus yang ada juga yang nggak pandai buat rilis karena dikasih tugas dan kasih beban sama dia, karena dia mampu dan koordinasi dengan tim lain, maka dia bisa gitu. Oh, berarti yang direkomendasikan juga harus orang-orang yang mau belajar gitu ya Pak? Iya, yang penting mau belajar.
intinya di anggota chef ini hebat semua. Iya gitu. benar, banyak skill-skill dari anggota-anggota chef ya. Tangan tuh chef. Tepuk tangan dulu. Kalau dari Lia sendiri masalah rekomendasi, Lia masuk chef lewat jalur apa gitu? Jalur Ini menarik SBMPTN kayaknya. oh, jalur Iya. SNM gitu. Kayak masuk kuliah pula ya. Iya. Kalau Lia sendiri kayaknya beda nih, kan rata-rata dari open rekomendasi kan dan teman-teman saya yang ada di alam. Kalau Lia sendiri beda, Lia jadi volunteer dalam kegiatan pembinaan duta sosial kemarin. Nah, itu kan jatuhnya kan nggak rekom, tapi open recruitment juga, tapi jatuhnya sebagai volunteer. Nah, dia itu kan mikirnya cuma ikut volunteer dalam kegiatan pembinaan duta itu aja, tapi endingnya dia dimasukin gitu, karena nggak expect juga sih bakal masuk ke dalam komunitasnya, organisasinya ini gitu. Kalau dia dari operasi Kak. Menarik ya. Menarik ya, dari volunteer dulu di trainer gitu, tiba-tiba jadi anggota chef, sekarang jadi manajer. Iya, keren Wah, banget. keren banget sih. Jadi sobat chef, untuk masuk ke chef itu tidak hanya dengan rekomen saja, bisa juga mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang membuka open recruitment volunteer, sobat chef bisa masuk dan mencoba, mana tahu nih ada rezeki masuk ke dalam keanggotaan chef. Jadi tetap pantengin aja di sosial media chef_ID ya Indah ya. Mungkin kita udah lama-lama berbincang nih, bosan nggak sih nengok kita berdua terus? Iya. Kita masuk sesi akhir aja nggak sih Mbak? Masuk aja deh Kak kalau gitu. Mungkin untuk sesi akhir kami dari sini dari host ingin bertanya nih, kan ini sudah memasuki ke-5 tahun dari chef berdiri. Ini juga kita kemarin melaksanakan pelatihan news anchor sebagai bagian dari Road to Anniversary Chef Yang part part 2. Jadi kita tanya nih dari satu-satu manajer, harapan dan doanya untuk chef yang ke-5 tahun ini. Kita mulai dari Kak Ima aja Jadi Kak gimana? Ima yang pertama. Harapan untuk chef karena udah memasuki usia yang ke-5 tahun, semoga lebih banyak inovasi-inovasi lagi yang terbaru untuk chef. Semoga makin bisa membuat event-event yang berguna nih untuk masyarakat dan juga anak muda saat ini, dan semoga sukses terus. Terima kasih Kak Ima doa-doanya, semoga dikabulkan ya. Ya. Mungkin lanjut ya harapan dan doa dari Bang Hamed, mungkin silakan. Kalau harapan dan doa untuk chef yang ulang anniversary chef yang ke-5 tahun, yang pertama mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya, dan juga bisa menciptakanlah ide-ide baru atau kegiatan-kegiatan baru yang bisa bermanfaat baik untuk orang internal yang ada di dalamnya dan juga mungkin untuk di luar organisasi chef itu sendiri. Nah, untuk doanya mungkin semoga chef ini bisa menjadi salah satu organisasi yang bisa untuk terus berkembang dan bisa menjadi salah satu organisasi yang berguna lah. Baik itu nantinya ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pendidikan, dan bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Wah, harapannya luar biasa banget ya Indah. Iya, untuk- ya, ya. mulia banget sih Indah. Tapi mudah-mudahan, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai nantinya ya. Mungkin kita langsung aja dari sudut pandang Kak Pio dulu nih, selaku manajer vlog Kak. Boleh harapan dan doanya untuk saya? Harapannya mungkin kedepannya lebih keren lagi lah, inovasinya lebih dikembangkan lagi, terus lebih jaya, terus apa lagi ya, untuk doanya lebih sehat-sehat selalu lah anggota-anggota chefnya. Amin. Wah Kak Vio keren kali nih doanya. Mendoakan yang saya lain pikir ya. udah keren, tapi harus lebih keren lagi bener gitu. banget. Sehat-sehat juga Kak Vio. Selalu lah. Dan mungkin lanjut dari doa dan harapan dari Lia mungkin. Harapan dan doa untuk dia, harapannya semoga kedepannya di usia chef yang udah menginjak ke 5 tahun berdirinya chef, semoga kedepannya chef ini punya terobosan-terobosan baru, terobosan yang lebih baik dari yang sebelumnya, punya suatu suatu kegiatan yang benar-benar dapat digunakan, dapat menginspirasi banyak orang. Semoga juga chef ini bisa jadi wadah untuk anak-anak muda untuk dapat mengasah skillnya, menampakkan apa yang dia bisa, jadi bisa menyalurkan semua bapak dan hobinya. Doanya semoga chef semakin baik ke depannya, baik dari internalnya, baik dari teman-teman semuanya, silaturahmi yang lebih baik, rasa kekeluargaannya juga lebih dekat, dan juga semoga chef ini semakin banyak dikenal orang dan juga semakin baik
semakin baik citranya di ranah artis. Terima kasih. Amin. Wah, ini memang betul-betul doa yang sangat luar biasa banget sih, Indah. Mungkin langsung saja ke narasumber kita yang terakhir, doa dan harapannya untuk SEF yang ke-5 tahun Hikmah. Harapan Hikmah semoga anggota SEF selalu semangat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dan semoga SEF bisa berjaya di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga bisa tercapai ya yang luar negeri itu. Internasional gitu kan, SEF internasional, go to internasional. Wah, Itu bakal keren banget sih. jadi ini kita udah mendengar harapan dan doa dari manajer, all manager SEF main fokus yang ada di SEF. Mungkin kita mau pamit undur diri dulu ya Kak Sonya. dari Semoga host amatir dengan izinnya host handal. Cukup sekian dulu Sobat SEF, podcast SEF Talk to You episode ke-19. Semoga harapan dan doa dari manajer-manajer tadi terhadap SEF yang ke-5 tahun terkabul ya Indah. benar banget, dan semoga podcast kita kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan netizen ya Kak Sonya. Kita pamit undur diri aja nggak sih dulu? Saya Sonya Marunjung. Saya Indah Kurnia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.